Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mampu memahami pentingnya keahlian mendengarkan dalam komunikasi interpersonal. Sebelum itu, perkenalkan saya Evelyn Talondo. Oke, baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu proses listening. Proses listening adalah mendengarkan dan mendengar. Pada hakikatnya merupakan dua hal yang berbeda. Mendengar merupakan proses psikologis pada gelombang suara mencapai gendang telinga manusia. Sedangkan mendengarkan adalah sebuah keterampilan yang harus dipelajari karena kita tidak sekadar hanya mendengarkan saja, namun juga berpikir, memiliki organisasi, menerjemahkan, merespon, dan mengingat. Dalam proses listening, adapun tahapan-tahapannya. Yang pertama, receiving atau menerima adalah proses yang saat menerima pesan yang disampaikan. Yang kedua, understanding atau memahami. Proses ini diharapkan dapat fokus terhadap isi pesan. Yang ketiga, remembering atau mengingat. Proses ini mengingatkan pesan penting yang telah disampaikan. Yang keempat, evaluating atau menilai isi pesan. Proses ini menilai pesan yang disampaikan. Yang terakhir, responding atau memberi respon. Proses ini memberikan tanggapan yang positif untuk pesan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke materi proses barriers. Nah, proses barriers atau hambatan mendengar adalah hambatan yang menghalangi komunikasi efektif, sering dikategorikan secara fisik, psikologis, dan lingkungan yang menghalangi kemampuan seseorang untuk secara aktif memproses dan memahami informasi. Hambatan-hambatan mendengarkan secara efektif ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu eksternal dan internal. Baik, materi yang selanjutnya yaitu gaya mendengarkan secara efektif. Gaya mendengarkan secara efektif mencakup perhatian penuh, menghindari gangguan, menunjukkan minat melalui bahasa tubuh, bertanya untuk memperjelas, dan merenungkan kembali apa yang telah didengar. Teknik ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang akurat dan mencegah miskomunikasi. Selanjutnya yaitu teknik-teknik mendengarkan secara efektif yang lebih detail ada 4. Yang pertama yaitu perhatian penuh dan konsentrasi. Yang kedua yaitu bahasa tubuh nonverbal. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan dan memperjelas. Dan yang keempat yaitu empati dan memahami. Using feedback as a part of active listening. Komunikasi merupakan suatu proses mengirimkan dan menerima informasi antara komunikator dan komunikan. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi adalah komunikasi menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun secara tulisan. Komunikasi verbal juga bisa dilakukan secara online. Misalnya seperti chatting di WhatsApp. Sementara itu, komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang melalui ekspresi wajah dan gestur tubuh dan kontak mata. Berikut 3 cara umpan balik yang efektif, yaitu 1. Jujur dan objektif. 2. Bersifat evaluasi. 3. Orientasi kinerja masa depan. Terima kasih.